Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap dengan materi literasi buku fiksi dan non-fiksi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kedua, membuat peta pikiran atau sinopsis dari buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Ketiga, menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Keempat, menyajikan tanggapan secara lisan, tertulis, dan visual terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan imajinasi sang penulis dan bersifat fiktif atau tidak nyata. Genrenya bisa berupa kisah misteri, fantasi, komedi, dan sebagainya. Lalu, apa itu buku non-fiksi? Buku non-fiksi adalah buku yang bersifat fakta atau berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan hasil penelitian. Contoh dari buku non-fiksi adalah buku pelajaran, biografi, dan buku resep masakan. Selanjutnya, untuk menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, di sini untuk menemukan informasi-informasi yang terdapat dalam buku, kamu dapat menggunakan metode SQ3R. Seperti apakah metode SQ3R? Metode SQ3R merupakan singkatan dari survei, question, read, recall, dan review. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada survei. Dilakukan pembaca layar atau scanning. Dari buku yang kamu baca, bagian yang dibaca adalah daftar isi, bagian, bab, subbab, judul, paragraf pembuka, dan penutup dalam setiap bagiannya. Kedua, ada question. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagian-bagian buku yang kamu baca. Berikut beberapa pertanyaan pemandu yang bisa kamu gunakan. Yang pertama, apa maksud judul buku tersebut? Kedua, berapa jumlah halaman buku tersebut? Ketiga, apakah dalam daftar isi ada informasi tentang hal yang kamu butuhkan? Keempat, apa yang sudah kamu ketahui tentang isi buku tersebut? Yang ketiga ada read. Ketika membaca, coba selalu ingat apakah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita susun sebelumnya. Kurangi kecepatan membaca atau berhenti dan ulangi membaca ketika mendapatkan paragraf yang sulit. Coba berhenti di setiap akhir bagian pada subjudul dan subbab untuk membuat kesimpulan setiap bagian secara singkat yang dihubungkan dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Untuk membantu pembuatan kesimpulan, ulangi membaca judul, judul tabel, dan judul gambar. Yang keempat ada recall. Tanyakan dengan berbicara ke diri sendiri tentang apa yang telah dibaca dengan kalimat kamu sendiri. Buatlah catatan struktur dari apa yang dibaca untuk membantu secara visual. Gunakan teknik mengingat lainnya, seperti mind mapping. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 5 adalah review. Bacalah kembali catatan dan pastikan bahwa hal-hal yang telah diidentifikasi termasuk poin-poin penting. Coba tuliskan kembali kesimpulan hanya dari catatan kamu atau daftar isi dari buku tersebut tanpa melihat buku.
Lalu, kita akan belajar merangkum dan membuat peta pikiran dari buku fiksi dan non-fiksi. Apa saja langkah-langkah dalam merangkum dan membuat peta pikiran dari buku fiksi dan non-fiksi? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulislah judul buku di tengah-tengah kertas dan berilah ikon atau tanda. Yang kedua, buat cabang utama yang berkaitan dengan topik dalam buku yang berbeda. Yang ketiga, kembangkan setiap cabang utama dalam beberapa subcabang. Yang keempat, usahakan setiap cabang diberi label dengan kata kunci. Lalu yang kelima, gunakan garis-garis penghubung agar mudah memahami urutannya. Dan yang terakhir, buatlah garis pengingat jika ada kaitannya antara subcabang yang berbeda. Oke, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian catat di kolom komentar. Terima kasih.